Saya berharap mereka dihukum seberat-beratnya. Ini sudah keterlaluan, bos. Ini sudah keterlaluan sekali. Sudah keterlaluan. Ini dana umat. Goblok. Penjahat yang mengatasnamakan agama. Penjahat namanya itu. Penjahat itu penjahat namanya. Kita harus tempelkan di jidatnya stempel sebesar-besarnya, mereka penjahat yang mengatasnamakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, semakin hari semakin seru saja nih kasus ACT ya. Satu persatu mulai dibukakan boroknya oleh Polri. Dari mulai penyelewengan dananya, gaji yang sangat tinggi para petinggi ACT-nya, pemotongan yang di luar dari kebijakan pemerintah, kemudian orang atau kelompok orang yang menerima aliran dana dari ACT mulai dibukakan ke publik. Sekarang ada yang sangat ramai sekali, di mana 34 miliar yang diduga oleh Polri itu diselewengkan oleh ACT. Dan yang lebih menariknya, 10 miliarnya diterima oleh geng 212. Padahal itu adalah uang yang mestinya disumbangkan kepada korban Lion Air. Gila deh. Yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya, pihak 212, kelompok 212, geng 212 nggak jadi masalah. Mereka menerima uang dari ACT. Tetapi permasalahannya, dia tahu nggak uang yang mereka terima itu dari hasil apa? Katanya mereka kelompok yang paling islami. Katanya mereka kelompok yang paling depan membela umat. Katanya mereka kelompok yang paling depan membela agama. Tetapi tahu gak bahwa uang yang mereka terima, yang jumlahnya 10 miliar itu, uang hasil dari apa? Pantaskah kemudian kita punya kesimpulan bahwa sebetulnya mereka semua adalah hanya berkamuflase saja, hanya memakai topeng agama saja untuk mendapatkan, untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa dia pertimbangkan sebetulnya agama, tanpa dia pertimbangkan sebetulnya aturan Islam. Pantaskah kemudian kita berkesimpulan seperti itu, kalau memang faktanya 10 miliar yang mereka terima ternyata adalah hasil uang dari penyelewengan dana yang harusnya dikasihkan kepada korban Lion Air. Oke, kita simak sama-sama nih beritanya, biar saya ini ngomong ada dasarnya. Ini sedang ramai sekali ya. Dan kita akan bedah satu persatu nanti, mungkin di part selanjutnya, siapa aja para tokoh yang terlibat di sana. Biar masyarakat paham, biar masyarakat ngerti, biar masyarakat tahu satu persatu batang hidung mereka. Jangan sampai satu kali lagi agama hanya dijadikan kedok saja untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Kita harus terangkan ini kepada publik. Oke, kita baca nih dari kompas.com. Bareskrim duga ACT selewengkan Rp 34 miliar dana CSR kecelakaan Lion Air. Rp 10 miliar diantaranya untuk Koperasi Syariah 212. Oke, kita baca sampai tuntas ya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menemukan adanya dugaan penyelewengan dana sosial atau CSR yang dikelola oleh Yayasan ACT Aksi Cepat Tanggap
Salah satu penyelewengan atau penggelapan dana yang dilakukan ACT terkait dana sosial untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air senilai Rp 34 miliar. Digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih Rp 103 miliar dan sisanya Rp 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Helvi menjelaskan ACT menyalahgunakan dana itu untuk pengadaan armada RISE truk senilai Rp 2 miliar, lalu untuk program Big Pud Bus senilai 2,8 miliar, dan untuk pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya senilai 8,7 miliar. Dari Tasik juga ada yang menerima bantuan ternyata. Saya kebetulan orang Tasik, nggak tahu nih. Oke, lanjut. Untuk koperasi syariah 212 kurang lebih Rp 10 miliar. Kemudian ada juga Rp 3 miliar digunakan untuk dana talang Sipi Cun serta 7,8 miliar untuk PT MBGS. Adapun dalam kasus ini 4 orang tersangka yang ditetapkan kasus penyelewengan dana yang dikelola ACT, termasuk dana untuk korban jatuhnya pesawat Lion Air tahun 2018 lalu. Jadi sudah ditetapkan 4 orang tersangka pelaku penyalahgunaan uang yang seharusnya dikasihkan kepada korban malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Kurang ajar namanya ini. Lanjut. Keempat tersangka itu yakni Ahayudin, ya, selaku mantan presiden dan pendiri ACT yang kemarin ngaku-ngaku sebagai gini-gini juga saya Ustadz somplak namanya tuh. Yang kedua Ibnu Hajar selaku presiden ACT saat ini. Kemudian Haryana Hermain selaku pengawas yayasan ACT tahun 2019 dan sebagai anggota pembina ACT saat ini, serta Nopiardi Imam Akbari selaku mantan sekretaris dan saat ini menjabat ketua Dewan Pembinaan ACT. Aduh. Kemudian keempat tersangka dikenakan pasal 372 KUHP dan atau pasal 374 KUHP dan atau pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Wah, pokoknya banyak sekali. Pasalnya berlapis sekali. Ancaman penjara untuk TPPU 20 tahun dan penggelapan 4 tahun. Jadi totalnya 24 tahun. Rasain ya. 24 tahun. Yang menarik ini, yang 10 miliar ini. Satu kali lagi saya katakan, satu persatu mulai dibongkar ke publik dana yang diselewengkan oleh para petinggi ACT ini. Ini saya nggak habis pikir, dana yang seharusnya dikasihkan kepada korban ini malah diselewengkan kepada hal-hal yang lain. Meskipun itu positif, katakan, ya, meskipun itu positif, tetapi ini uang bukan peruntukannya ke sana. Apalagi itu negatif. Ini harus kita catat sama-sama. Ini kan untuk kemudian koperasi syariah 212 kan baik, positif. Iya, Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah positif. Tetapi bahwa uang ini bukan peruntukannya ke sana. Guys. Untuk pondok pesantren, positif nggak? Positif. Tapi apakah Anda tahu bahwa ini uang bukan peruntukannya ke sana? Anda bangun pondok pesantren, Anda kasih uang itu pondok pesantren. Pesantren sebagai lembaga agama untuk mendidik orang, mendidik santri di dunia wal akhirahnya selamat, tetapi menggunakan uang korban. Gila nggak kira-kira?
Saya berharap mereka dihukum seberat-beratnya. Ini sudah keterlaluan, bos. Ini sudah keterlaluan sekali. Sudah keterlaluan. Ini dana umat. Dana umat. Goblok. Emosi saya. Para petinggi ini Koperasi Syariah 212, apakah nggak tahu? Apakah nggak tahu mereka? Kalau nggak tahu, mungkin kita bisa anggap oh, wajar, nggak tahu ini uangnya dari mana. Tapi kalau dia tahu bahwa ini adalah uang korban dan mereka tetap empat, ini biadab sekali sih. Dan saya nggak yakin mereka nggak tahu bahwa ini uang siapa. Saya nggak yakin mereka nggak tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya sepakat untuk mereka dihukum seadil-adilnya, tanpa ampun, tanpa ada yang meringankan. Ngapain? Penjahat itu namanya, penjahat yang mengatasnamakan agama. Penjahat namanya itu, penjahat itu penjahat namanya. Kita harus tempelkan di jidatnya stempel sebesar-besarnya, mereka penjahat yang mengatasnamakan agama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.